Perkenalkan, nama saya Kevin Jordan dengan NPM 2117051076. Di video kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan arsitektur komputer dan organisasi komputer. Jadi, materi pembahasannya yaitu yang pertama ada pengertian arsitektur komputer, yang kedua ada pengertian organisasi komputer, yang ketiga ada perbedaan arsitektur dan organisasi komputer, dan yang keempat ada cara kerja keyboard. Jadi, apa itu arsitektur komputer? Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Lalu, apa itu organisasi komputer? Organisasi komputer adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pelaksanaan dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal-sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Lalu, apa perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer? Arsitektur komputer lebih menekankan dari segi perencanaan yang berwujud rencana cetak biru dan terkandung deskripsi secara fungsional dari kebutuhan perangkat keras yang didesain. Sedangkan organisasi komputer lebih memfokuskan terhadap unit-unit pelaksana dan telah interkoneksi dengan komponen penyusun sistem komputer. Arsitektur komputer yang merupakan konsep perencanaan dapat digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Sedangkan organisasi komputer perlu untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada, sehingga organisasi dapat berubah. Dari segi komponen, arsitektur komputer mempunyai set instruksi, lalu ada unit aritmatika dan logika, lalu ada teknik pengalamatan, dan ada mekanisme input atau output. Sedangkan dari organisasi komputer mempunyai komponen teknologi hardware, perangkat lunak, CPU, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kerja keyboard. Jadi, misalkan kita mengetik huruf A pada keyboard, perintah ini akan masuk ke keyboard prosesor. Keyboard prosesor ini tugasnya mencocokkan inputan dengan kode binernya. Lalu keyboard prosesor mengirimkan sinyal ke RAM dan juga mengirim sinyal ke keyboard controller melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen di dalam sistem komputer. Lalu keyboard controller ini digunakan sebagai penghubung antara keyboard dengan komputer. Fungsi utamanya adalah untuk menginformasikan komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Setelah dari keyboard controller, masuk ke interrupt controller. Interrupt controller ini digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga menghentikan perintah yang lain. Setelah dari interrupt controller, sinyal akan masuk ke dalam CPU. Di dalam CPU sendiri terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu aritmatika dan logika boolean. Pertama, perintah akan dikirimkan ke control unit. Lalu, control unit ini adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia akan dibawa ke ALU untuk diproses. Dan hasilnya akan ditampung di akumulator.
ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan data pada komputer. Setelah itu, perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU dan akan dikirim ke kontrol unit lagi, dan kontrol unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan dikirimkan ke ROM BIOS. ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware sehingga BIOS dapat dieksekusi langsung secara cepat. Pada bagian ini, bahasa binary inputan telah berubah menjadi huruf A atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu akan kembali lagi ke chip ROM BIOS, kemudian akan masuk ke RAM. RAM ini adalah tempat penyimpanan. Setelah itu, perintah akan diarahkan ke VGA card. VGA card ini fungsinya untuk menampilkan. Lalu, hasilnya akan dikirim ke monitor untuk dapat ditampilkan sesuai dengan perintah akhirnya. Lalu itu saja. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton.